Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Mari kita masuk dalam pujian. Mari kita bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa buat hari yang sungguh indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami mau sembah Engkau. Kiranya Engkau yang sucikan kami Bapa, dan biar Engkau layakkan kami untuk kami mau masuk Tuhan ruang Maha Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus bertahtalah di tempat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Doamu bagi kesembuhan.
Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pujian yang luar biasa Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh merasakan Kau hadir bersama dengan setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, bersama-sama kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bertahta di antara setiap kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu terus ada di tempat ini bersama dengan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita boleh ada di bulan yang baru, yang penuh anugerah Tuhan. Melewati bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang membawa jemaat juga semakin dimerdekakan di dalam Kristus. Karena kita telah dimenangkan oleh tubuh Kristus. Bukan hanya negara kita yang dimenangkan, tapi diri kita, hidup kita dimenangkan. Dan hari ini kita masuk di dalam 1-2 September, bulan yang baru, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan yang duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat menegur kita bahwa dalam keadaan kita saat ini kita berada pada tanda-tanda zaman. Firman Tuhan atau tema bulan ini kita diberikan tema tanda-tanda zaman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana itu tanda-tanda zaman? Kita akan belajar selama sebulan penuh tentang tanda-tanda zaman ini. Tapi di sini saya mau berbicara sini terlebih dahulu Bapak Ibu melihat tanda-tanda zaman. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini, melihat tanda-tanda zaman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melihat di dalam YouTube, di dalam televisi, di dalam berita-berita, media elektronik, media cetak, ada begitu banyak orang berkata bahwa ini sudah akhir zaman. Mereka bahkan beberapa tahun yang lalu sempat beredar video kiamat 2012. Akhir tahun kemarin orang meramalkan lagi tahun ini adalah tahun yang sulit. Tapi kita orang Kristen, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, sampai hari ini kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita boleh melewati setengah tahun lebih, masuk pada bulan yang ke-9. Hampir habis 1 tahun, yang katanya waktu lalu tahun yang sulit. Tapi ini kita melihat bahwa ini adalah tahun anugerah bagi kita, tahun pertolongan bagi kita. Nah tanda-tanda zaman, melihat tanda-tanda zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja memberikan tema tanda-tanda zaman. Ini membawa sidang jemaat JKI Pondok Daud untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berakar, kuat dan berbuah. Ini yang penting. Di tempat lain tema-tema mereka mungkin mereka mengajarkan, ayo jemaat bertumbuh berakar berbuah. Benar, itu harus bertumbuh berakar berbuah. Harus, benar, tidak salah. Tapi kita di tempat ini kita diajarkan bertumbuh berakar kuat dan berbuah. Kenapa Bapak Ibu? Berbeda dengan mereka. Padahal cuma berbedanya di kuatnya. Coba Bapak Ibu satu contoh. Bapak Ibu lihat ketika ada pohon besar. Saya kasih contoh pohon beringin. Dia pohon yang besar. Batangnya besar. Tapi ketika angin datang, dia tidak benar-benar kuat. Ketika goncangan datang dia bisa roboh sampai ke akar-akarnya. Tapi ada pohon yang kecil yang mungkin tidak sebesar pohon beringin batangnya, tapi dia benar-benar berakar dan kuat, akarnya kuat, masuk ke dalam bumi, masuk ke dalam tanah. Sehingga ketika angin kencang, badai datang, dia mungkin hanya patah cabangnya, rantingnya patah. Tapi apa?
dia tetap berdiri. Inilah yang akan diajarkan firman Tuhan. Ini yang akan diajarkan oleh gereja kepada kita. Menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, kuat, dan berbuah. Jadi kita harus menjadi kuat. Sehingga ketika zaman itu datang, kita benar-benar kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat tanda-tanda zaman. Kalau kita mau melihat tanda-tanda zaman, mungkin tadi saya sudah awali ada banyak prediksi-prediksi, ramalan-ramalan orang. Bagaimana dengan kita iman Kristen? Apakah kita bisa melihat? Saya bilang kita bisa melihat dengan asalkan kita dekat dengan Tuhan. Asalkan kita tahu dan mengerti firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu saudara yang kasih, coba contohnya gampang seperti ini. Semua orang yang melihat, baik itu mohon maaf yang memakai kacamata atau tidak pakai kacamata, semuanya melihat. Bisa melihat uang, bisa melihat makanan, bisa melihat kendaraan, bisa melihat warna-warni, merah, kuning, hijau, lampu di jalan bisa dilihat. Semuanya sama normal. Tapi ketika di salah satu tes wawancara pekerjaan, ada sebuah tes warna, tes buta warna atau enggak. Di sana kan kadang hanya ada kodenya bulat-bulat, tapi ada warnanya di bagian-bagian tertentu, ada warna-warna yang membentuk angka atau huruf. Sebagian orang bisa melihat itu, tapi sebagian orang tidak bisa melihat itu. Ketika ditanya oleh yang wawancara, apa yang kamu lihat di sana, apa yang kamu tahu di sana, tidak ada. Padahal di dalam sana, di dalam tes itu biasanya kan ada berangka 1, ada 2, ada 10, ada 15, ada 20. Nah berarti untuk melihat ini butuh apa? Fokus, titik fokus. Nah sidang jemaat dalam yang terkasih, kita kalau tidak fokus, benar fokus dengan Tuhan, tidak fokus kepada firman Tuhan, kita tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Padahal kita sudah dikelilingi oleh tanda-tanda zaman yang masuk kepada akhir-akhirnya. Tanda-tanda zaman akhir, kita sudah masuk di sana. Tetapi sebagian orang tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena ada problem. Problemnya apa? Mereka tidak fokus dengan firman Tuhan. Mereka tidak fokus dengan Tuhan. Mereka tidak serius dengan Tuhan. Sehingga ketika ada tanda-tanda di sekitar mereka, mereka hanya melihat sesuatu yang biasa aja. Bahkan melihat tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Padahal kita sudah masuk di dalam masa itu. Nah, bagaimana ciri-ciri atau bagaimana cara melihat tanda zaman? Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ketiga bagian A. Janganlah, saya baca dari ayat kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Yang pertama, ciri-cirinya itu akan hadir pemberita-pemberita yang sesat. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan hadir pemberita-pemberita sesat. Firman Tuhan yang tidak didasarkan lagi kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Firman yang disampaikan atau pemberitaan yang disampaikan hanya didasar kepada ilmu pengetahuan, kata-kata motivasi, kata-kata motivator yang hanya ingin membangun. Sehingga Alkitab, kebenaran Alkitab tidak diungkapkan secara nyata kepada jemaat, kepada orang-orang. Inilah yang menjadi berbahaya. Saya tidak mengatakan motivator yang memakai kata-kata Alkitab itu sesat. Tapi di sinilah kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan dengan benar. Jangan hanya mengambil sepenggal-sepenggal untuk disampaikan kepada jemaat. Sehingga jemaat itu hanya mengetahui sesuatu yang kata-kata motivasi. Bukan untuk membawa mereka, membangun mereka menjadi sidang jemaat yang kuat. Sidang jemaat yang benar kepada Tuhan. Tapi mereka hanya terlena dengan kesenangan. Karena kata-kata motivasi. Kita jemaat di JKI tempat ini, kita bersyukur karena di mimbar kita bukan hanya diajarkan tentang berkat, kita bukan hanya diajarkan tentang mujizat, tapi di mimbar kita diajarkan untuk tidak berbuat dosa, untuk menjauhi zina, untuk menjauhi mabuk-mabukan, untuk menjauhi kebohongan, untuk tidak mencuri, untuk tidak melakukan yang tidak adil. Itulah mimbar kita. Dan kita diajarkan untuk menjadi jemaat yang kuat. Sehingga ketika itu datang, waktu itu datang,
Kita jemaat yang kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman yang disampaikan, firman yang hanya menyinggung sedikit dari firman Tuhan, dari kebenaran Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah pegangan kita, pedoman kita untuk membawa kita semakin hari semakin baik kepada Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemberitaan yang disampaikan lebih ditonjolkan kepada motivasi-motivasi. Ada banyak di luar sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya mengejar. Ketika mereka memberitakan firman, berkhotbah di satu tempat ke tempat yang lain, itu ada begitu banyak pengikut-pengikut mereka yang ingin mendengarkan. Ada yang memberitakan firman Tuhan dengan penuh kelucuan-lucuan di dalam firman Tuhan. Ya bukan tidak, saya tidak anti dengan hal seperti itu. Tapi jangan keseringan. Jangan sering hampir 45 menit khotbah, 1 jam khotbah itu firman yang dibacakan hanya 5 menit. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Pemberita yang hanya menonjolkan kata-kata yang enak didengar dibandingkan firman Tuhan yang akan menegur, membentuk mereka. Ini kita sedang masuk pada masa-masa ini Bapak Ibu. Bagaimana kita mau melihat ini? Kita bisa melihat kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melihat kita dibawa kepada hal yang hanya untuk menunjukkan motivasi, membawa motivasi, membawa sesuatu yang bergairah. Bukan tidak boleh. Tapi kita harus tahu yang harus ditonjolkan adalah firman Tuhan. Karena itu adalah pedoman kita. Itu adalah pegangan kita. Dan ini dikatakan hati-hatilah karena ada pemberita-pemberita yang sesat. Sidang jemaat yang ada di Tesalonika ini berada di dalam posisi ini. Rasul Paulus berada di posisi ini. Karena apa? Karena Bapak Ibu di sana ada yang namanya penganut bida-bida menyampaikan kedatangan Tuhan pada hari yang kedua, sehingga jemaat dibuat bingung. Nah, Bapak Ibu kita di sini, mari kita menjadi jemaat yang kuat, yang diajarkan sehingga kita tahu membedakan mana pemberita-pemberita yang hanya ingin menonjolkan motivasi-motivasi, kata-kata motivator dibandingkan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana ciri yang kedua yang berikut, akan terjadi kemurtatan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat akhir-akhir ini kita sering terjadi kemurtatan. Iman Kristen dilepaskan begitu saja. Ketika dibuka YouTube, pendeta ini pindah agama, pindah aliran. Untuk apa? Kalau aliran untuk mungkin dari gereja satu ke gereja lain karena lain hal, mungkin bisa kita ini tetap, yang penting imannya. Tapi masalahnya pindah ini dalam artian pindah agama gitu. Kemudian ketika pindah agama mulai menghancurkan, menjelekkan kekristenan. Nah ini yang berbahaya Pak. Poin yang kedua ini, ya akan terjadi kemurtatan. Dan ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kita bermasyarakat, di sekeliling kita. Sedang terjadi ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjadi kuat, kita bisa saja terjebak di dalam hal ini. Kita bisa meninggalkan Tuhan, kepercayaan kita yang membawa keselamatan kepada kita, yang membawa kita orang yang menang. Kemarin kami sudah disinggung oleh Bapak Gembala bahwa bagaimana keadaan kita kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kalau waktu itu datang, masa itu datang, zaman itu datang, ketika ditanya mau siapa, Tuhan atau mau dibunuh, keluarga, anak, istri, suami. Nah ini yang berbahaya. Dan ini yang mau ditekankan gereja kepada kita. Kita menjadi iman yang kuat, pelaku-pelaku firman yang kuat. Sehingga apa? Ketika zaman itu datang, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjadi orang yang kuat. Kita tidak mudah goyah. Yang bertumbuh, berakar, kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah murtad. Tidak mudah meninggalkan iman kita. Penting untuk menjadi jemaat yang kuat. Ini hal yang sangat penting. Karena apa? Jangan hanya sebagai jemaat yang berpindah sana berpindah sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan. Kita harus bertumbuh di satu tempat, berakar dan kuat di situ. Menjadi kuat di situ. Ketika kita berakar, kita harus pastikan akar kita ini menjadi akar yang kuat. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Memang di tempat lain ada orang yang hanya bertumbuh, berakar, mereka menghasilkan buah.
Tapi ketika datang waktunya, mereka belum tentu bisa mempertahankan iman mereka. Zaman itu datang, waktu itu datang, mereka belum tentu bisa mempertahankan iman mereka. Jadi apa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi sia-sia apa yang mereka tabur, apa yang mereka buat untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Mereka sendiri tidak bisa mempertahankan iman mereka. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, kita cepat. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri melihat tanda zaman itu? Yang ketiga, semakin maraknya kesombongan untuk meninggikan diri. Ini yang berbahaya Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Kita sedang waktu-waktu ini kita sedang dibawa, digiring kepada sesuatu hal yang ingin meninggikan diri, yang dalam tanda kutip memang tidak kelihatan secara langsung. Memang tidak kelihatan secara langsung. Tapi bisa kalau kita mau memperhatikan baik-baik. Ini sedang meninggikan diri. Ini sedang ingin mencari sesuatu pengakuan dari orang yang lain. Kenapa? Kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu kan sering terjadi itu anak-anak yang podcast di YouTube, menjadi YouTuber apa segala macam, itu naik jet pribadi. Ya, saya bukan melarang untuk membeli jet pribadi. Tidak apa-apa kalau memang punya berkat. Tuhan izinkan memiliki itu, tidak apa-apa. Tapi bukan untuk dipamerkan sehingga terlihat ketika kita jalan terus, wah orangnya kayak gini, orang ini, wah ini. Nah, ini yang berbahaya. Secara diam-diam sedang menjadi penguasa atau menjadi Tuhan di dalam lingkup followernya atau di dalam lingkup orang-orang yang melihat dia. Ini yang berbahaya. Tidak kelihatan tapi berbahaya. Hal yang seperti ini berbahaya. Dan itu yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Hati-hati dengan hal ini. Hati-hati. Sehingga apa? Kita harus menjaga firman Tuhan. Kita harus menjaga ajaran kita. Firman yang diberitakan kepada kita. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Mari kita menjadi sidang jemaat JKI. Hari ini 1 bulan ini kita akan belajar tentang tanda-tanda zaman. Kita menjadi jemaat JKI yang bertumbuh, berakar, kuat dan berbuah. Yang tahu dan mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada apa yang menjadi ajaran kita, pedoman kita. Sehingga masa itu datang, kita menjadi orang yang kuat, jemaat yang kuat. Kita tidak mudah untuk murtad. Kita tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Bukan tidak mudah, kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Kita tetap bersama dengan Tuhan ketika masa itu datang. Tuhan Yesus memberkati.